Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak video yang beredar yang menjelaskan tentang keutamaan seorang Habib, yang seakan-akan Habib itu lebih mulia dari Nabi. Meskipun mereka bodoh, ya, meskipun Habib itu bodoh, Habib itu gila, Habib itu ahli maksiat, mereka tetap lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang ahli ilmu, para ulama. Dan dengan maksiat-maksiat yang mereka lakukan, mereka tetap percaya diri bahwa maksiat yang mereka lakukan seperti itu tidak akan membuahkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tetap dimuliakan Allah meskipun mereka ahli maksiat. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kitong kiai kah? Kacung, nggak batal dipakai kiai. Bukan makai, tapi mata. Mata. Kiai, kayak kacung. Orang muliakan ente karena ente punya ilmu. Kalau ente tak punya ilmu, tak punya santri, tak mungkin ada orang muliakan. Luar biasa kaum muslimin, kaki Habib yang nakal, Habib yang narkoba, Habib yang maksiat itu lebih mulia dibandingkan kepala seorang kiai, kepala seorang alim, seorang ulama. Ini keyakinan dari mana? Kok bisa punya keyakinan seperti itu? Perkataan dari siapa itu? Malaikat? Nabi? Malaikat siapa? Nabi siapa yang mengatakan seperti itu? Kalau berani mengatakan itu perkataan Nabi Muhammad SAW, maka siap-siap saja masuk neraka. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka sesungguhnya dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi kalau maksiat, nakal, berdosa, narkoba, ya tetap hina di hadapan Allah. Meskipun keturunan Nabi, tidak ada ceritanya Habib yang nakal, Habib yang narkoba, ahli maksiat, kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu azza wa jalla wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika turun ayat, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la aghni anka minallahi syai'a. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian. Sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Abdi Manaf, la aghni anka minallahi syai'a. Ya Abbas bin Abdul Muthalib, la aghni anka minallahi syai'a. Wa ya Safiyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la aghni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini ma syi'ti mim mali la aghni anki minallahi syai'a. Wahai Bani Abdi Manaf, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wahai Fatimah, putri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku apa yang engkau mau dari hartaku. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut jelas, tidak ada manfaat sama sekali bersandar dengan nasab. Kalau amalnya buruk, maka tetap buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara nasab berasal dari keturunan yang mulia, keturunan seorang nabi. Begitu juga sebaliknya, kalaulah amalnya baik, maka akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun berasal dari keturunan seorang budak, seorang pembantu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum.
Jangankan sekedar nasab, garis keturunan. Nabi Muhammad SAW sendiri pun ketika salah, Allah Subhanahu wa taala langsung tegur. Allah Subhanahu wa taala berikan sanksi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Seandainya dia Muhammad SAW mengatakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar akan kami pegang dia pada tangan kanannya. Summa laqata'na minhul watin. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Seorang nabi apabila berani menambah-nambah syariat yang tidak pernah datang kepadanya sebagai wahyu, Allah Subhanahu wa taala ancam akan memutuskan urat nadinya. Bagaimana kemudian seorang yang mengaku sebagai keturunan nabi kemudian dengan bebas mengatakan sesuatu ini dan itu tentang agama. Bahkan kaki Habib yang digunakan untuk bermaksiat lebih mulia dibandingkan dengan kepala seorang ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sudah menambah-nambah aturan. Menambah-nambah aturan di dalam agama Islam. Tidak pantas orang yang seperti ini diaminkan perkataannya. Berbahaya. Apa yang dia katakan itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Manusia tidak akan diberikan balasan kemuliaan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena nasab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikulli darajatum mimma amilu. Dan masing-masing mereka itu mendapatkan derajat di sisi Allah menurut apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyebutkan dalil-dalil akan hal ini dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali. Kalau kita mengumpulkan lebih dari 100 dalil, ya. Bahkan ditulis sebuah buku 2 jilid, 1 jilid sekitar 500 halaman, 2 jilid judulnya tentang ini. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Mau ditelusuri ayat satu persatu sangat banyak. Mau ditelusuri hadis satu persatu sangat banyak. Tapi ini semua bermuara pada kaidah yang sangat agung, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kita harus meyakini kaidah ini agar kita jangan pernah merasa sia-sia dengan apa yang kita lakukan. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan kebaikan meskipun sebesar dzarrah, ya, yang dzarrah itu mungkin tidak kelihatan, dia akan melihat hasilnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahu dzarrah itu banyak tafsiran di kalangan para ulama. Di antaranya dzarrah itu adalah, ya, kalau kita tepukan tangan kita di tanah, kemudian kita tebaskan, kita ambil satu butir sisa di tanah, itu namanya dzarrah, sangat tipis. Jadi kalau ditimbang-timbangan nggak ada beratnya. Ada yang mengartikan dzarrah itu semut kecil, namlah saghira, semut yang kecil. Semut kecil itu juga sangat ringan, kalau kita ambil semut sudah kecil, apalagi yang kecil. Kalau kita letakkan di timbangan tidak terasa beratnya. Ada yang mengatakan dzarrah itu kalau kita buka jendela, kemudian terkena sinar matahari terlihat partikel-partikel kecil, kita ambil saat itu namanya apa? Dzarrah. Allah mengatakan seandainya engkau melakukan kebaikan sebesar atau sekecil dzarrah tersebut, ya, engkau akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil dzarrah, dia akan melihat hasilnya. Luqman berkata kepada putranya, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir." Kata Luqman kepada putranya, "Wahai anakku, kalau kau melakukan amalan meskipun sekecil, ya, biji sawi, fatakun fi sakhrah, meskipun kau sembunyikan amalan tersebut dalam sebuah batu, au fis samawat, atau berada dalam ruang angkasa, au fil ardi, atau kau benamkan dalam perut bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan balasannya. Allah akan datangkan balasannya. Maka amal apapun yang kita lakukan, kita sembunyikan, ya, kita bungkus dengan tersembunyi, ya, bahkan kita bungkus masukkan dalam batu, ya, atau kita benamkan dalam perut bumi, atau kita lemparkan ke ruang angkasa, kata Allah, ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan itu semua. Jadi kita ingin menekankan kaidah ini, al jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan
perbuatan agar kita yakin bahwasanya tidak ada perbuatan kita yang terluputkan dari catatan malaikat. Tidak ada perbuatan kita yang sia-sia dan tidak ada keburukan kita yang akan terlupakan. Saya ulangi, tidak ada kebaikan kita yang tersia-sia dan tidak ada keburukan kita yang terlupakan. Kata Allah, ahsahullahu wa nasuh. Kata Allah, Allah mencatat seluruhnya dan mereka melupakan. Kalau kita lupa perbuatan maksiat kita sekarang, nanti Allah akan ingatkan pada hari kiamat kelak.